Baik, jadi ada 5 issues yang disampaikan oleh Peyton, yaitu bahwa film itu bisa menjadi satu penggerak untuk konstruksi sosial, kemudian itu kaitannya dengan pemasaran destinasi melalui film, dan kemudian juga ada relasi komunitas dengan film industry tourism, kemudian ada respons bisnis terhadap kesempatan yang muncul karena adanya film, kemudian motivasi wisatawan secara filmis. Apa maksudnya konstruksi sosial melalui film? Jadi ternyata film itu bagi sebagian orang tuh maknanya sangat kuat ya. Bahkan kadang orang menjadi berubah gitu ya. Orang mengkonstruksi kenyataan sosial dan dunianya itu melalui film gitu. Itu juga bahkan bisa terjadi. Jadi media ini bisa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana seseorang mengkonstruksi realitanya ya. Jadi untuk para penggemar film atau untuk para penggemar tokoh tertentu gitu ya, itu ternyata bisa mempengaruhi itu. Konstruksi sosial ini menunjukkan bahwa seseorang secara aktif mengkonstruksi dunia sosialnya dan tidak sekedar menerima makna yang dipaksakan. Kita manusia itu secara aktif ya, kita mengkonstruksi dunia kita sebetulnya. Jadi tidak serta-merta semuanya itu terjadi, terus tidak serta-merta kita menghidupi itu atau tidak serta-merta kita dijejali gitu. Tetapi kita ternyata ikut mengkonstruksi, kita memilih sebetulnya apa saja yang ingin kita jadikan bagian dari dunia kita ya. Dan dengan semakin menguatnya media populer gitu ya, kajian budaya populer itu sudah jauh lebih jauh ya, tahun 60-an itu ada Frankfurt School di Jerman dan sebagainya, itu sudah lebih jauh. Itu budaya populer itu ternyata sangat kuat. Yang menjadi salah satu contoh kekuatan budaya populer biasanya digunakan adalah Amerika ya. Budaya populer di Amerika itu juga sangat kuat, dan ini yang semakin ternyata media ya, budaya populer itu membantu atau bukan membantu, mempengaruhi kita dalam mengkonstruksi dunia sosial kita. Sejak 70-an, film sudah menjadi media utama untuk menjaga populasi secara massal dan berperan dalam mempengaruhi perjalanan. Yang tadi menentukan, orang jadi setelah melihat sesuatu kok jadi pengen datang gitu ya, melihat film tertentu kemudian ingin mengunjungi untuk ingin merasakan berada di dalam situasi konteks film tersebut. Dorongan mitis selalu secara mitos, mitis selalu mengikat imajinasi manusia. Dan hal ini menjadi suatu elemen yang berpotensi dalam film industry tourism. Jadi karena dia melihat, dia merasa itu masuk di dalam ya, immerse di dalam cerita itu, di dalam film itu, lalu ingin membayangkan menjadi bagian dari film itu, sehingga dia ingin datang untuk datang, dan itulah kemudian mendorong adanya film industry tourism, orang-orang yang datang untuk menyaksikan tersebut. Dongeng-dongeng yang diceritakan dalam film dan televisi mengandung banyak unsur tradisional dalam penceritaan melalui mitos gitu ya, kebaikan, kejahatan, manusia, supranatural dan segalanya. Ini semua kemudian membangkitkan keingintahuan manusia, keingintahuan orang yang menonton untuk melihat. Sebetulnya kita sadar ya itu sebuah film, tapi kemudian karena itu kita immerse ya, kita masuk di dalam film itu, lalu kita ingin menjadi bagian dari film itu. Dengan caranya apa ya? Dengan caranya datang ke lokasi tersebut. Itu tadi yang pertama ya, sebagai konstruksi sosial. Yang berikutnya isunya adalah film sebagai strategi pemasaran destinasi. Ini kalian pasti sudah baca data-datanya, cuma saya ingin menunjukkan saja bahwa kota-kota tertentu, daerah-daerah tertentu itu menjadi sangat populer karena setelah digunakan oleh film yang sangat populer juga gitu ya. Di sini sudah dicontohkan misalnya di peningkatan 9% ya, karena ada motivasi orang ingin melihat tempat tersebut di Selandia Baru misalnya. Kemudian bahkan kadang orang belum menonton filmnya, baru nonton trailernya aja sudah ingin datang gitu ya. Ini menurut penelitian O'Connor gitu yang dikutip oleh Mulyadi. Jadi ini menunjukkan betapa kekuatan film itu mendorong orang untuk melakukan perjalanan. Di samping itu untuk Korea Selatan sendiri, kalau kalian nanti mungkin menemui beberapa artikel juga, film atau budaya populer di Korea Selatan itu benar-benar menjadi satu strategi bagi negara ya, untuk mempromosikan negaranya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, dan itu menjadi bagian dari
soft power gitu ya, kekuatan lunak gitu yang tidak melalui senjata, tetapi sebetulnya bagi Korea Selatan itu soft power yang bisa mempromosikan budayanya gitu ya, menjangkau semakin luas di seluruh dunia mengenai budayanya ini, mengundang orang untuk datang. Kalau orang datang ke Korea berarti spend money di Korea lebih banyak, mengkonsumsi semua budaya-budaya populer yang mereka miliki. Ini menjadi satu kekuatan lunak gitu ya, soft power tadi. Nah, ini juga menjadi satu proyek strategi ya dari pemerintah Korea Selatan untuk mempromosikan itu. Kemudian di Jepang, di Korea itu juga atau di Jepang itu film-film Korea juga bisa terkenal, dan itu juga menunjukkan bahwa lihat kita tahun 2004 itu ada 47% responden yang datang ke Korea karena pengaruh drama Korea. Ini dulu juga pernah ada, kalau tidak salah 2 atau 3 orang mahasiswa saya yang meneliti tentang bagaimana film Korea atau Hallyu yang gelombang Korea ini itu ternyata membuat sebagian wisatawan Indonesia datang ke Korea juga. Ada yang membuat penelitian itu. Juga ada fanbase gitu ya, fanbase dari boy band dan sebagainya yang datang ke Korea, ingin datang ke Korea karena dia menjadi fans dari boyband tadi. Kemudian tadi sudah ya bagaimana film menjadi strategi pemasaran destinasi. Yang isu berikutnya adalah relasi antara komunitas, film industrialism dan wisatawan. Ini kadang menjadi pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi masyarakat tentu senang gitu kalau misalnya tempatnya dijadikan lokasi pengambilan gambar film tertentu dan film itu meledak di pasaran dan kemudian tempat itu menjadi populer gitu ya. Di awal-awal itu menjadi sangat euforia gitu ya. Ada euforia dari masyarakat, komunitas lokal bahwa wah tempat saya menjadi terkenal gitu. Begitu banyak orang datang ingin melihat tempat saya, dan juga kemudian ini buat mereka mendatangkan peluang ya. Saya mau buka tempat parkir ya, saya mau jualan minum, saya mau jualan merchandise dan sebagainya. Di awal-awal itu pada fase euforia itu menjadi sangat menyenangkan, tapi kemudian masuk pada fase apatis, lama-lama orang sudah terbiasa gitu ya. Wisatawan datang berlalu lalang sudah terbiasa tidak ini lagi, dan mungkin juga karena popularitas film itu lama-lama akan menurun ya. Jadi ini kemudian semakin orang menjadi apatis dan atau mungkin akhirnya menjadi tidak simpatik juga gitu, karena lama-lama kok semakin nggak ada, semakin lupa tempat-tempat yang dulunya sudah dipersiapkan ya untuk mendukung atau gentrifikasi ya, membuat tempat itu yang dulunya tidak ada kaitannya dengan pariwisata sudah diberikan fasilitas, tahu-tahu sudah semakin tidak terkenal. Dan juga ternyata pada saat peak-nya gitu ya, itu mendatangkan frustrasi juga buat orang-orang, jadi terlalu ramai gitu ya. Tempat-tempat yang dulunya privat, halaman rumahnya yang dulunya biasanya dia pakai untuk bercengkrama dengan tetangga dan kerabat, sekarang dijadikan tempat parkir orang-orang asing gitu ya, yang tidak paham, yang kadang batasan itu menjadi dilanggar. Jadi itu membuat depresi juga gitu. Jadi ini ada pisau bermata dua, atau sebetulnya ini menjadi kalau fasenya gitu ya, fasenya itu menjadi fase dari yang euforik menjadi fase yang mungkin lama-lama menjadi sangat antagonistik gitu karena terlalu ramai. Kemudian ini juga bisa terjadi karena kadang-kala ketika akan mempersiapkan lokasi syuting itu komunitas tidak diajak bicara gitu ya, tidak diajak berdiskusi. Tahu-tahu misalnya produser gitu ya, sutradara, biasanya produser dan sutradara itu akan langsung menentukan lokasi, kemudian hanya akan mendekati orang-orang kuncinya gitu ya, stakeholder kuncinya, misalnya pemilik lahan, pemerintah daerah, tetapi warga yang lebih luas itu tidak pernah diikutkan, sehingga ini tadi kadang menjadi ada friksi. Karena itu akan sangat intrusif ya untuk kehidupan mereka yang dulunya hanya sebagai ruang privat, kemudian didatangi banyak orang. Nah ini seperti contohnya misalnya satunya ya, sebuah taman nasional di Inggris yang dulunya dari 200.000 pengunjungnya,
per tahun ini menjadi 1 juta, ini lonjakan berapa kali lipat gitu ya, 5 kali lipat yang akhirnya tidak siap untuk apa, untuk komunitas di sekitar tersebut. Permasalahan yang kadang harus dihadapi oleh komunitas dan pengelola pariwisata adalah hilangnya privasi ya. Kemudian ada orang yang tiba-tiba datang, saya bisa nggak numpang ke toilet gitu ya, kadang ini buat orang yang tidak siap gitu, tiba-tiba ada orang datang masuk mau minta toilet misalnya, mau mobil parkir di lahan yang biasanya dipakai untuk apa, mengembalakan binatang, akhirnya dipakai untuk parkir, macet gitu ya. Ini yang dirasakan. Tadi kita melihat relasi antara komunitas, film industri film dan wisatawan. Sekarang kita melihat isu yang keempat, itu adalah respon bisnis terhadap film industri film. Tentu saja bisnis itu kan jeli-jelinya pebisnis itu adalah menangkap setiap peluang ya. Jadi ini ketika melihat peluang peluang untuk mendatangkan uang gitu ya. Kalau anak sekarang ngomongnya apa, cuan gitu ya, mendatangkan uang gitu ditangkap gitu ya. Dan ini juga begitu, dengan media populer yang semakin kuat gitu mempengaruhi kehidupan keseharian kita. Budaya populer yang semakin kuat merangsek ke kehidupan kita, dan semakin penting ya budaya populer itu untuk menentukan identitas seseorang, untuk menentukan posisi seseorang, dan oleh karena itu kemudian film juga semakin kuat. Nah ini ditangkap oleh pebisnis gitu ya, untuk mendatangkan uang yang tidak hanya, jadi ketika orang ini sebetulnya juga masuk di dalam industri perfilman sendiri. Ketika mereka sudah memikirkan bagaimana film itu jangan berhenti setelah dibuat, diluncurkan, selesai. Tetapi bahwa investasi ketika dia pakai untuk membangun setting film dan sebagainya itu ternyata masih bisa digali gitu ya, masih bisa mendatangkan keuntungan. Nah ini salah satunya, kemudian itu mulai benar-benar mulai di manage, mulai dikelola, bagaimana satu lokasi setting pengambilan gambar itu hidupnya lebih panjang dari sekedar hanya film itu. Film itu mungkin popularitasnya 1 tahun 2 tahun gitu, tetapi bagaimana mengelola setting itu hidupnya menjadi lebih panjang dan bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Karena kalau hanya bergantung pada film ya usianya pendek, tetapi kemudian bagaimana itu bisa dikelola sehingga sebetulnya investasi yang sudah diperhitungkan dengan film itu sudah balik modal, karena hitung-hitungan bisnis dia ingin supaya itu bisa menghasilkan lagi. Ya, salah satunya yang Studio Gamplong, nanti ada di bagian contoh studi kasus. Saya waktu di Hawaii kemarin juga berkesempatan datang ke satu namanya Kualoa Range. Kualoa Range itu sebuah range yang luas banget. Saya agak lupa berapa hektar karena di sana menggunakan luas banget, dan itu di dalamnya ternyata dia sering dipakai untuk syuting film. Salah satunya adalah, atau banyak ya, Jumanji, ada dan yang dinosaurus itu apa namanya? Tiba-tiba saya hilang. Jadi saya sempat datang ke sana, memang itu tempatnya luar biasa, dan dia memang sering dipakai, disewakan, dan juga diberikan fasilitas untuk itu, untuk wisatawan datang. Jadi kita bisa memilih banyak sekali kegiatan. Salah satunya bisa ikut yang film tour, ada juga bisa ikut karena dia range, bisa ikut juga dengan misalnya mau naik kuda sambil mengelilingi range gitu. Tetapi itu luar biasa. Jadi itu properti itu masih ditinggal di sana sehingga wisatawan bisa melihat gitu ya, bisa berfoto, dan Jurassic Park ya, yang terakhir Jurassic Park The Fallen Kingdom itu masih ada settingnya gitu, orang masih bisa berfoto di situ. Dan tapi sebetulnya yang menarik adalah, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut, bahwa sebetulnya ternyata film industrialism itu benar-benar nanti di studi kasus yang ketiga tentang Gamplong itu akan kita bahas bahwa otentisitasnya itu tidak hanya dari objeknya gitu ya, tetapi juga bagaimana sebetulnya wisatawan tuh nonton nggak. Kalau wisatawan yang nggak nonton gitu ya filmnya, ya datang ke sana dia nggak merasakan apa-apa gitu. Tetapi kalau orang yang nonton, apalagi
die hard fan gitu ya, itu ketika datang ke sana itu bisa benar-benar merasa, oh saya seperti merasa di dalam film itu, atau itu saya merasa benar-benar berada di konteksnya ya di dalam ceritanya. Oke, itu tadi sudah. Yang berikutnya adalah motivasi wisatawan, isu yang berikutnya. Sebetulnya banyak sudah yang meneliti tentang motivasi. Penelitian tentang motivasi wisatawan itu menjadi salah satu topik favorit gitu ya, sebelum-sebelumnya di prodi kita gitu, banyak sekali yang ingin menulis tentang motivasi, tetapi ternyata sebetulnya mengukur motivasi itu tidak mudah gitu ya. Jadi banyak sekali yang membuktikan bahwa motivasi itu tidak tunggal. Jadi banyak sekali orang datang itu sebetulnya alasannya itu campuran gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang memberikan teori itu mengenai motivasi. Salah satunya adalah push and pull. Push-nya adalah bahwa keinginan dorongan kita sendiri ketika ingin datang ke tempat itu, atau pull memang daerah itu memberikan satu atraksi seperti tadi misalnya lokasi tempat pembuatan film Jurassic Park misalnya. Jadi tempat itu sendiri menarik kita, menarik orang untuk datang ke sana. Tapi juga kita punya dorongan ke sana karena kita pernah lihat nonton film itu dan menjadi sangat suka gitu ya. Jadi ini ada antara motivasi itu. Kemudian yang perkembangan yang berikutnya adalah bahwa film industrial tourism itu sangat terkait dengan cult of celebrity, seperti tadi disebutkan di depan ya, bahwa film industrialism secara konseptual, secara teoritis itu berkembang karena ada perkembangan yang sangat kuat mengenai kehidupan selebritas, ada perkembangan yang kuat mengenai budaya populer. Nah, ini menjadi bagian dari situ ya, kenapa kemudian film industrialism itu jadi sangat kuat. Ini beberapa contoh, ini aplikasinya ya di dalam tadi kan ini apa yang akan kita bahas kan konsep dan aplikasinya. Ini aplikasi yang pertama itu tentang film Ada Apa Dengan Cinta. Saya nggak tahu kalian sudah sempat nonton belum. Tapi yang saya nonton yang pertama dan kedua. Tapi nanti coba kalian kalau yang belum nonton bisa lihat. Cuma ya ini tadi konteksnya itu harus lihat yang pertama karena ini seperti sequel ya, sambungan. Nah, ini ada satu tempat lokasi namanya Sally Coffee, ini tidak jauh dari rumah saya di Pawiro Taman. Pawiro Taman itu adalah satu area wisata di Jogja, tapi bukan atraksi wisata, tetapi akomodasi. Ya, akomodasi di situ banyak homestay, kemudian hotel dan tempat makan, tempat minum, kemudian beberapa tempat belanja oleh-oleh yang spesifik gitu kayak batik. Awalnya dulu Pawiro Taman ada tempat center untuk batik, tapi kemudian tahun 70-an kan batik agak menurun di Indonesia. Nah, ini kemudian ternyata berubah menjadi akomodasi untuk wisatawan. Dan ini Sally Cafe itu di sana, dan dia menjadi satu tempat pengambilan gambar film Ada Apa Dengan Cinta, dan Ada Apa Dengan Cinta itu sangat sukses ya pada 2016. Itu kemudian ada satu spot gitu, di mana ini dua protagonisnya gitu ya, Rangga dan Cinta ini ketemu lagi setelah 20 years, setelah 20 tahun atau 25 tahun nggak ketemu lagi mereka di sini. Nah, ini kemudian sangat populer sehingga banyak sekali orang datang ke Sally Coffee hanya untuk duduk dan kemudian foto di sini ya. Ya minum sih, maksudnya tetap juga beli kopi dan sebagainya, tapi mereka duduk kemudian di spot ini foto kemudian diunggah ya. Nah, ini ada satu penelitian yang melakukan itu, Jubin, namanya siapa? Juhi itu orang Korea. Ini sebetulnya mahasiswa kita, tetapi anak Korea, anak dari Korea dulu mahasiswa kita di international, yang IUB ya. Nah, dia menulis tentang ini. Juhi Bin namanya. Nah, dia menunjukkan bagaimana ternyata film itu meningkatkan kedatangan orang ke lokasi ini ya, dan membuat wawancara dengan pemilihnya. Yang berikutnya adalah studi kasus kedua, masih juga filmnya tentang Ada Apa Dengan Cinta, tetapi penulisnya Zaki ini dia menulis tentang dia ingin melihat tipologi dan motivasi. Tipologi itu jenis-jenis dan motivasinya. Dia ingin melihat apakah ada jenis wisatawan tertentu yang terkait dengan motivasi tertentu gitu ya. Jadi dia ingin melihat, tapi di dalam konteks film industrialism. Jadi dia melakukan
riset di sana dengan menggunakan survei, dan dia ternyata menemukan bahwa kebanyakan orang yang datang itu masuk ke general film tourist gitu ya. Jadi sebetulnya mereka tidak semata-mata, jadi mereka datang ke sana dari banyak tempat, tidak, turis ini tidak semata-mata hanya mau datang ke sana gitu ya, tetapi karena ada di lokasi kemudian akhirnya datang ke sana dan juga ikut berpartisipasi dalam aktivitas itu tadi, sekitar wisata film itu. Dan teman-teman ada yang pernah ke Bukit Rema belum? Ini mungkin selama pandemi tutup ya, tapi sebetulnya Prodi, karena waktu itu saya sebetulnya yang mencoba menjalin relasi dengan Rumah Doa Bukit Rema untuk internship, untuk magang ya. Jadi sebelum pandemik kita ada beberapa mahasiswa yang magang di sini. Kemudian ada motivasi gitu ya. Kemudian motivasi. Jadi kalau tipologinya tadi general, tapi motivasinya itu adalah kebaruan. Jadi ingin melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilihat. Nah, ini kombinasi ini. Ternyata kebanyakan yang datang itu jenisnya adalah general tourist, tapi dia punya motivasi ingin melihat kebaruan ya. Jadi ini tujuan dari risetnya adalah itu tadi, mengidentifikasi jenis-jenis wisatawan yang datang tuh sana tuh seperti apa sih gitu ya. Dan dengan motivasinya apa. Ya, ini adalah skema gitu ya, skema tentang tipologi dan motivasi wisatawan. Kemudian ini nanti bisa kalian baca ya, bahwa kalau serendipitous itu tidak benar-benar hanya ada di situ gitu ya. Terus kemudian tidak sangat, ini semakin ke kanan gambarnya itu semakin kuat gitu, semakin kuat motivasinya terhadap film itu ya. Kemudian studi kasus yang ketiga adalah tentang authenticity of experience gitu ya. Jadi bagaimana para wisatawan itu merasakan otentisitas gitu, mengalami otentisitas ketika mengunjungi satu tempat lokasi yang dijadikan syuting film. Ini dilakukan oleh Mario dan dia menggunakan kerangka teori Theoplasticity. Sebenarnya Theoplasticity itu lebih terkait dengan religius gitu ya, religious tourism, di mana mengaitkan alasan orang datang ke tempat religius. Nah, ini ternyata juga bisa dipakai gitu oleh Belhazen dan Keaton itu juga untuk membuat kajian mengenai film industri tourism. Nah, ini karena dia tadi karena ada kaitannya dengan religious tourism. Ini ada tiga aspek gitu ya, 3 poin yang mempengaruhi otentisitas dari pengalaman seseorang yang datang ke lokasi tersebut. Yang pertama adalah belief, tapi di sini belief dalam kajian film industry tourism itu diartikan sebagai pemahaman wisatawan tentang film itu. Jadi misalnya apakah dia paham ceritanya, apakah dia nonton, ada yang cuma nonton trailernya, ataukah yang nonton sampai berulang-ulang sampai dia paham betul. Nah, ini ternyata mempengaruhi otentisitasnya gitu ya. Jadi ketika dia paham betul, bahkan dalam setiap sudutnya, karena film Bumi Manusia itu kan berdasarkan novel ya, ada tidak banyak sebetulnya penonton film Bumi Manusia itu juga sebetulnya sebelumnya membaca Bumi Manusia, atau bahkan ada juga yang melihat film kemudian membaca Bumi Manusia, karena Bumi Manusia adalah novel serius, novel penting novel acclaim gitu ya, novel yang dianggap bagus, yang kemudian difilmkan ya. Jadi belief, atau kalau di sini diartikan sebagai pemahaman dia tentang cerita film itu ternyata juga mempengaruhi ini otentisitas yang dia rasakan. Yang kedua, third place-nya, dia ini masih intact nggak, masih apa-apa yang ada di film itu masih ada di situ nggak, itu juga mempengaruhi. Dan yang ketiga, action-nya itu ya apa yang dia lakukan, itu juga ada. Misalnya seperti tadi, ada reenactment, ada kemudian mereka ikut di dalam studio ini, mereka naik ke kereta yang ada di dalam film itu, kemudian merasakan menjadi protagonis yang saat itu ada di film, dan bahkan ingat, oh
saat si Mingke ini naik ke sini, dia ngomong apa gitu. Jadi ini ternyata kemudian mempengaruhi, oh ternyata ini memang otentik banget ini tempat. Ini seperti benar-benar seperti yang ada di film itu. Jadi dia tahu bahwa itu film, tetapi dia yakin bahwa setting film itu tuh yang benar gitu ya. Jadi bukan kemudian dibuat lagi yang sebetulnya tidak, setting film itu tidak dipakai di film itu. Jadi semakin dia paham, semakin dia memahami bahwa objek-objek di situ benar-benar di situ masih intact, masih ada, dan juga dia bisa melakukan aktivitas, dia semakin kuat bahwa oh ya, ini studio Alam Gamplong ini memang lokasi yang dipakai untuk pembuatan film itu. Nah, ini beberapa teori ya. Oke, baik, saya kira tadi saya hanya ingin mengulang lagi membaca beberapa poin penting yang ada di PowerPoint. Untuk film-filmnya videonya saya harap kalian sudah membaca sendiri. Baik, saya kira saya akan berhenti di situ. Mungkin silakan teman-teman yang ada pertanyaan, komentar atau apa aja yang ingin disampaikan, kita bisa berdiskusi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau berkomentar? Ya, silakan Heriswan. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu, saya tidak open kamera karena sinyal saya sedikit ada gangguan di sini. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Wiwi dan teman-teman semua. Di sini saya pengen bertanya Bu. Nah, terkait film-film yang ada sekarang yang mungkin sudah mendunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah itu sudah menjadi strategis mereka untuk memasarkan dari segi film yang mereka buat itu. Nah, terutama terkait letak cara mereka mempromot salah satu film mereka itu untuk sampai ke daerah-daerah yang mungkin juga seperti yang saya baca kemarin itu ada di negara Venezuela. Yang mereka di situ sulit banget Bu untuk masuk ke negara itu. Dan beberapa daerah di situ itu tidak menerima film, terutama yang basis bahasanya itu tidak berbahasa Venezuela sana. Jadi mereka cuma fokusnya untuk berbahasa Inggris dan Prancis seperti itu. Nah, itu seperti apa Bu cara mereka mempromot itu untuk masuk ke daerah-daerah tertentu terutama yang ada di luar negeri. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Hariswan. Ini maksudnya mempromot filmnya ya? Mempromot filmnya atau mempromot lokasinya? Mempromot filmnya juga, terus ada feel lokasinya dari situ, Bu, untuk masuk filmnya untuk masuknya film tersebut. Oke, kalau misalnya untuk filmnya, memang ini kalau kita bicara yang legal gitu ya, tentu saja adalah ketika ada izin boleh masuk gitu, berarti secara legal. Tetapi sebetulnya kita tidak bisa menutup mata bahwa popularitas film itu bisa saja juga justru didongkrak dengan peredaran film itu secara ilegal, ya kan? Misalnya gini, untuk membeli DVD yang legal, DVD yang benar gitu ya, yang legal gitu ya, itu mungkin harganya bisa jadi 10 kali lipat kalau daripada kita beli bajakan, gitu kan? Tetapi dengan bajakan ternyata itu multiplying penontonnya itu menjadi besar banget. Nah, ini satu hal yang kontradiktif sebetulnya, di mana sebetulnya popularitas sebuah film ternyata bisa jadi justru didongkrak oleh bajakan tadi, ya. Jadi ini bisa terjadi. Nah, ada satu artikel yang sering sebenarnya saya bahas di kelas S2 bahkan, itu mengenai film Titanic, ya. Film Titanic ketika dibikin saat itu sangat populer. Titanic itu 2000 awal mungkin ya. Nah, ternyata ada seorang yang meneliti bahwa Titanic itu bisa sangat populer di Afghanistan. Bayangkan, Afghanistan itu kan tidak mengizinkan film masuk gitu. Dan ternyata ini pakai bawah tanah, artinya pakai ilegal gitu, pakai bajakan gitu. Sehingga sangat populer bahkan di sana. Potongan rambut ala Leonardo DiCaprio menjadi sangat penting, merchandise gambar itu menjadi sangat penting.
Nah ini tadi saya bilang bahwa secara legal tentu saja popularitas film itu didongkrak oleh legal distribution of medianya gitu ya, baik media DVD dengan bioskop itu tentu saja didongkrak di situ. Ditambah lagi juga sekarang kan antar media ini saling namanya multimoda apa namanya media gitu ya. Jadi tidak hanya dengan bioskop, tapi ada DVD, ada apa lagi gitu ya, ada internet mungkin dan sebagainya. Ini ternyata kemudian semakin mendongkrak popularitas sebuah film. Ini adalah dalam kasus legal distribution. Tetapi seperti tadi saya ceritakan bahwa distribusi film itu tidak hanya legal, ada yang ilegal juga. Ya, nah ini juga semakin mendongkrak. Sehingga sebetulnya yang kalau dalam kasus yang Afghanistan tadi menarik karena apa? Amerika itu kan dianggap itu enemy, dianggap buruk gitu ya. Tetapi ternyata dia secara kultural malah bisa menjadi populer gitu melalui illegal distribution of the movie Titanic tadi. Ya, jadi ini ada sesuatu yang bekerja yang seringkali di luar kontrol tapi sebetulnya justru mendongkrak popularitas film. Saya kira itu kalau di dalam hal popularitas filmnya sendiri ya, Hariswan. Nah, kalau sudah film itu menjadi populer, tentu saja apa yang depicted, apa yang digambarkan di dalam film itu kemudian menjadi lebih populer juga. Keinginan orang, saya membayangkan tadi yang di Afghanistan mungkin ya, keinginan dia membayangkan sebuah kapal ya, Titanic gitu ya, dan sebagainya, itu menjadi imajinasi yang kemudian dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia. Seperti misalnya ketika saya tadi ceritakan, ketika saya memutuskan untuk datang ke Kuala Lumpur, itu juga karena saya ingin melihat gitu bagaimana sih film Jurassic Park, dan memang grandios sekali ya, tempatnya tuh seperti begitu datang ke tempat situ sudah membayangkan seperti situasi zaman Jurassic Park dulu, sangat luas, sangat terbuka dengan mountainous gunung-gunung di sekitarnya. Jadi ini saya kira yang membuat orang kemudian tempat itu akan menjadi populer jika filmnya juga populer ya. Jadi popularitas film itu sebetulnya mendongkrak tempat, popularitas film mendongkrak popularitas lokasi, yang itu akhirnya mengundang orang untuk datang. Saya nggak tahu apakah sudah menjawab pertanyaanmu, Hariswan. Iya Bu, terima kasih sudah bisa menyimpulkan juga terkait popularitas film. Terima kasih Ya, Bu. okay. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Iswan lalu Anur ya. Iswan duluan. Kamu aja. Oke, makasih. Ya, jadi mungkin saya ingin sedikit bertanya dan sebenarnya setuju juga sama statementnya Bu Wiwi yang tentang kalau film tuh jadi dua mata pisau gitu. Jadi bukan kadang sih, emang meningkatkan popularitas, cuman ada dampaknya juga kan di belakangnya. Kayak aku pengen ambil contoh film 5 cm itu kan sebenarnya saya suka banget sama filmnya karena mungkin emang ada nilai yang dikandung dari filmnya itu tentang persahabatan dan lain-lain. Cuman permasalahannya itu ada di kayak kontennya gitu. Jadi ada beberapa isi dari film tersebut yang tidak sesuai sama yang ada di sana gitu, budaya yang ada di sana. Kayak misalnya ada scene di mana itu tuh Semerunya lagi ngeluarin asap gitu. Cuman katanya boleh naik, yang penting turun di bawah jam 9 gitu. Padahal kan maksudnya kalau bagi kita yang nonton gitu, yang nonton terus kan kita pasti kayak ya udah nggak apa-apa dong misalnya lagi erupsi terus kita naik. Nah kan ada mikir kayak gitu. Terus atau enggak kayak ada scene renang di Danau Kumbolo, padahal kan nggak boleh. Terus kan jadi kita sebagai nonton itu kan kita bisa nih renang di Danau Kumbolo. Nah kayak gitu, itu kan tantangan tersendiri buat terutama pengelola destinasi wisata, karena ya yang disampaikan sama film tuh tidak sesuai sama yang aslinya. Tapi memang dengan adanya film 5 cm itu, nyatanya baru aja film yang meluncur, pendakian Semeru tuh naik sampai 100% gitu. Jadi kan benar-benar peningkatan yang sangat luar biasa, namun dengan dengan behavior turis yang sebenarnya ya cuma ikut film doang gitu.
Tapi mungkin kalau di beberapa destinasi nggak akan terlalu kepengaruh, kayak misalnya yaitu misalnya Studio Gamplong yang ya pasti kan orang kesana cuma selfie-selfie doang. Cuman kayak beberapa destinasi seperti misalnya pendakian gunung atau mungkin ntar ada susur sungai lah atau apa yang kayak gitu yang cukup berbahaya. Menurut Bu Wiwi kayak gimana gitu? Nah, terutama dari kita, maksudnya dari destinasi untuk mengelola apa yang turis datang dengan ya kejadian di film seperti itu deh. Kurang lebih terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik sekali refleksimu. Ada 3 hal yang saya catat di sini, itu adalah tadi antara batas fiksi dan realita ya. Memang film itu ketika dia bilang dokumenter pun, itu ternyata di situ ada campuran fiksinya juga ya, ada gabungan fiksi. Nah, ini yang kadang-kala penonton tuh kabur gitu. Dia menangkap apa adanya gitu ya. Jadi seolah-olah misalnya seperti novelnya Bumi Manusia gitu. Itu kan juga pasti ada unsur fiksinya, ada unsur realitanya ya. Tapi ini kemudian kalau dia ya ini karena kegiatannya, kalau tadi poin yang berikutnya tentang ada di studio, mungkin impact-nya tidak begitu besar gitu ya. Nah, yang menjadi bermasalah adalah ketika kegiatannya dilakukan di alam gitu ya, merupakan kegiatan alam yang sebetulnya impact-nya bisa sangat besar jika itu direpresentasikan dengan tidak hati-hati ya. Orang tidak membayangkan bahwa sebetulnya ketika mengambil gambar film itu ternyata mungkin melibatkan satuan keamanan yang luar biasa banyak gitu ya, paramedik yang sudah disiapkan, nanti kalau ada apa-apa langsung ada ambulan gitu. Tapi kan di film tidak nampak itu semua. Jadi semua seolah-olah natural yang itu hari ke hari sama gitu. Sehingga ini yang kemudian mengaburkan antara fiksi dan batasan fiksi dan realita. Nah, ini akan ada terkait dengan tadi jenis kegiatan dan juga lokasinya gitu. Apakah jenis kegiatannya itu sangat kalau yang dengan alam berarti kan dia harus turun ke alam gitu ya. Padahal kegiatan-kegiatan wisata yang berkait dengan alam itu seharusnya bisa terukur. Jadi begini, apakah kegiatan dia itu akan stomping tempat itu, akan menginjak-injak tempat itu misalnya. Kalau dia harus akan menginjak-injak, maka sebetulnya itu harus ada track yang jelas kan. Jadi ini kemudian yang antara batasan fiksi, realita, antara jenis kegiatan dan jenis lokasinya itu menjadi harus sangat diperhitungkan oleh baik pengelola atraksi maupun marketing film itu gitu ya. Jadi dia harus berhati-hati juga. Misalnya kalau yang ke alam, tentu saja risiko kegiatan wisatawan yang datang yang berbondong-bondong akan sangat tinggi. Tadi seperti misalnya yang paling gampang kita bayangkan adalah stomping gitu ya. Apakah dia harus pada trek yang sudah disiapkan atau dia nanti bisa kalau membuka seenaknya sendiri, ini banyak sekali yang rusak. Sedangkan kalau di dalam studio itu kan sudah dibatasi gitu ya. Bahkan mungkin sudah ada catatan-catatan tidak boleh memegang gitu ya, atau sebagian tidak boleh memotret, misalnya atau boleh memotret tapi tidak boleh pakai flash gitu. Ini semua sudah diperhitungkan. Nah, yang pisau bermata dua tentu saja itu tadi yang sebetulnya menurut saya yang menarik karena ini kita sekarang ada di era virtual gitu ya. Tentu teman-teman kalau melihat mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu gitu, kalau misalnya sempat juga mendengar bagaimana satu lokasi yang dulunya tidak pernah dikenal orang, tiba-tiba rame-rame berbondong-bondong wisatawan datang ke sana cuma untuk foto. Karena apa? Itu yang ada itu loh, taman bunga taman bunga di daerah pantai itu loh, mau ke pantai itu tiba-tiba langsung orang datang ke situ, rusaklah taman bunga itu ya. Jadi ini juga pisau bermata dua dari era virtual digital ini, di mana tempat sekarang tidak bisa dikatakan tidak ada tempat yang tidak bisa ditemukan. Tidak ada tempat lagi yang bisa bersembunyi gitu. Karena satu orang datang memotret, diunggah, orang semuanya datang ke situ. Ya, tempat yang dulunya dia tidak dikenal. Nah, ini yang kemudian juga terjadi pada film gitu. Film itu kan juga kekuatannya adalah di visualnya, ya, di samping di ceritanya gitu. Tapi kekuatan besarnya juga di visualnya. Baik itu, apalagi kalau visualnya itu adalah yang scenik gitu ya, yang tentang pemandangan. Maka tentu saja mereka ingin sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang tidak biasa. Salah satu hal yang membuat sesuatu menjadi extraordinary adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat orang sebelumnya. Ya. Jadi itu yang kemudian membuat
contohnya salah satu yang studi kasus tadi, bahwa ternyata motivasi orang datang itu adalah kebaruan, melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Nah, ini yang kemudian digali terus untuk oleh para tim kreator ya, baik itu untuk film, baik itu untuk promosi tempat wisata gitu ya, baik itu untuk para penulis travel writing gitu ya, itu yang terus digali bahwa kebaruan ini ternyata poinnya besar. Tetapi lagi-lagi kalau kita bicara tentang pisau bermata dua, maka membuat sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada, itu risikonya kemudian orang akan datang dan jika tidak siap maka itu akan menjadi backlash, akan menjadi tamparan balik untuk lokasi itu. Itu komentar saya, Anul. Terima kasih atas refleksinya. Baik, silakan Iswan. Kurang lebih sebenarnya pertanyaan saya jawabannya udah diakomodir dari pertanyaannya Anur, Bu. Jadi sepertinya nggak perlu. Terima kasih. Oke. Kalian sehati kayaknya. Oke, baik. Silakan yang lain. Ada pertanyaan, komentar, atau sharing aja misalnya. Tadi sharing misalnya, apakah kalian pernah juga datang ke tempat studio film, studio pembuatan film gitu ya, atau pernah datang ke satu lokasi tertentu. Kemudian tadi, apa yang kalian rasakan? Tadi kan kalau yang di studi kasus yang ketiga, itu ada 3 hal kan, yang membuat orang merasa itu tempat itu otentik, bahwa ini benar-benar tempat di mana film itu dibuat. Gitu. Itu ternyata pertama adalah si wisatawan itu sendiri harus punya pemahaman tentang cerita yang kuat. Ya. Kemudian lokasi itu sendiri masih menyediakan objek-objek yang memang waktu itu ada di dalam film itu. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang mengikat, apakah dia bisa reenact, dia bisa memunculkan kembali ya adegan-adegan yang ada di film itu. Oke, silakan Delvian. Baik, Bu Wiwi, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya berhubungan dengan yang keautentisitasan itu tadi. Kan ada film dokumenter sama film yang fiksi gitu. Nah, kalau film fiksi itu kan keautentisitasannya ya jadi jalan cerita, terus settingnya, suasananya gitu kan. Nah, kalau film dokumenter kan berdasarkan keautentisitasannya kan berdasarkan realitanya ya kan. Kalau dokumenter itu hanya mengambil sesuatu yang udah diobservasi dan sesuai dengan realita. Nah, selain dua itu perbedaan keautentisitasan yang didapat setelah datang ke tempat wisata yang ada di film dokumenter sama film fiksi itu apa lagi? Terima kasih. Ya, oke. Kalau saya menangkap pertanyaanmu, terus bedanya apa itu perasaan otentik gitu ya, ketika kita, atau perasaan otentik yang terkait dengan apakah itu film dokumenter ataukah itu film feature, film fiksi gitu. Nah, kalau di dalam sebetulnya keautentikan dari lokasi itu bisa dilihat dalam 2 perspektif itu tadi. Jika itu berkait dengan dokumenter yang di mana sebetulnya harus lebih kuat originalitasnya ya, harus lebih kuat bahwa ceritanya itu faktual gitu ya, itu bahwa itu ada. Nah, itu ketika dia datang ke lokasi itu, maka attachment keautentikannya itu bahwa ini benar-benar terjadi. Ini di dalam sejarah itu terjadi. Misalnya ada film dokumenter tentang tembok Berlin ya, ketika mereka rubuh, kemudian ada dokumenter dan itu memang ada kan. Jadi tembok Berlin itu memang ada, kemudian orang akan datang ke situ kemudian untuk merasakan bagian dari sejarah itu, bahwa itu memang benar ada. Nah, ini tentu berbeda dengan ketika orang datang ke studio film. Karena ketika orang datang ke studio film, dia sudah tahu bahwa studio ini dibangun sebagai sebuah film set, gitu ya, sebagai tempat untuk pembuatan film. Nah, keautentikannya itu adalah bahwa apakah itu benar yang dipakai di dalam film tersebut. Ya, seperti tadi. Di dalam film Bumi Manusia, ketika orang menonton atau bahkan membaca novelnya, kemudian dia mengidentifikasi, oh ya ini benar, ini di film itu ada. Gitu. Tapi juga kalau kalian nanti sempat baca karena sebenarnya lagi dibuat artikel untuk jurnal, itu ada juga yang mengatakan ini kayaknya nggak sesuai dengan yang di film gitu.
ini sepertinya ada sesuatu manipulasi kamera atau karena ada yang mengatakan bahwa seharusnya di dalam film jarak antara bangunan ini dan bangunan ini tuh seharusnya luas, tapi kok di situ kok sempit banget ya gitu. Nah, itu jadi bahwa kalau dia merefer pada satu film fiksi gitu ya, itu maka yang dia lihat keautentikannya adalah apakah tempat itu benar-benar tempat pengambilan gambar film tersebut. Lokasinya, studio itu apakah benar. Nah, itu berbeda dengan film dokumenter, karena kalau film dokumenter, oh ya ini memang tempat-tempat di mana itu terjadi. Ya, gitu, Delvian. Terjawab enggak? Ya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Baik, ada yang lagi yang lain? Ada yang mau sharing? Sudah pernah datang ke studio film, studio pengambilan gambar film, atau ke tempat, ya tadi yang dibilang Delvian, yang bukan studio, tetapi memang benar-benar lokasi nyata gitu ya, tempat pengambilan atau lokasi nyata yang faktual memang terjadi gitu ya. Tetapi itu ada di dalam film atau di dalam sebenarnya tidak harus film ya, di televisi juga bisa. Dan apa namanya, ada sangat angker gitu. Yang akhirnya setelah ada itu kemudian banyak orang datang ke situ mau membuktikan, mau melihat gitu. Sorry, saya tadi terputus ya? Enggak toh. Saya ada tulisan kok tidak stable. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya, berkomentar, menyampaikan sharing? Kalau tidak ada, saya anggap semuanya sudah jelas ya. Poin-poinnya nanti kalian bisa merefer lagi pada video dan juga PowerPoint-nya. Tapi untuk tugas hari ini harus dikumpulkan. Jadi nanti saya akan melihat kalau ada yang mengumpulkan lebih dari hari ini, saya anggap tidak mengumpulkan tugas ya. Tadi saya lihat sudah sebagian menuliskan. Dan saya senang, itu saya juga berharap teman-teman senang saling membaca pilihan filmnya ya. Jadi saya juga banyak membaca, saya senang gitu pilihan dan juga kita saling tahu. Itu sebenarnya menarik sekali ya untuk kajian-kajian pariwisata di era digital ini, bagaimana satu lokasi gitu ya, satu atraksi wisata, lokasi wisata bisa muncul, bisa ada, itu karena tadi ada mediatisasi dimasukkan di dalam, difoto, kemudian diunggah gitu ya, kemudian tiba-tiba menjadi populer dan orang-orang datang. Itu yang sebetulnya sangat menarik gitu untuk kajian pariwisata yang kontemporer. Oke, nggak ada lagi yang bertanya atau berkomentar? Kalau tidak ada, oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Dan silakan menyelesaikan tugasnya. Kemudian seperti biasanya nanti minggu depan, sehari sebelumnya saya juga akan share materi supaya kalian bisa mempersiapkan diri. Gitu dulu. Oke, salam sehat buat semuanya. Selamat melanjutkan puasanya dan sampai ketemu minggu depan. Yuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.